Swastiastu. Kembali lagi bersama Hindu Channel. Pada kali ini kita akan membahas Upadesa dengan tema Sapta Timira. Sapta Timira berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari kata Sapta yang artinya adalah 7, sedangkan Timira yaitu kegelapan atau kemabukan. Jadi, Sapta Timira adalah 7 hal yang menyebabkan seseorang menjadi gelap atau mabuk. Untuk lebih memahami, mari kita bahas arti dari bagian-bagian Sapta Timira. Yang pertama yaitu Surupa. Surupa memiliki arti kecantikan atau ketampanan. Dalam hal ini, ketika seseorang memiliki wajah yang cantik atau yang tampan, biasanya mereka merasa sombong. Sebaiknya hal itu jangan dilakukan. Ketika kita memiliki wajah yang cantik ataupun tampan, justru kita harus bersyukur. Kita bersikap selalu ramah, memiliki sopan santun, dan memiliki kerendah hatian. Bagian yang kedua yaitu dana. Dana artinya adalah harta atau kekayaan. Ketika kita memiliki banyak harta atau banyak kekayaan, menjadikan hidup kita sombong. Nah, hal tersebut harus kita hindari. Justru kita memanfaatkan kekayaan kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti saling membantu orang yang sedang terkena musibah atau bencana. Lalu bagian yang ketiga dari Sapta Timira yaitu guna atau kepandaian. Seseorang yang memiliki kepandaian sangat diuntungkan karena ia menerima waranugraha dari Ida Sang Hyang Widiwasa yang bermanifestasikan Dewi Saraswati, yaitu wujud ilmu pengetahuan. Ketika kita sudah memiliki ilmu pengetahuan, harusnya kita janganlah bersikap sombong. Hal yang perlu kita lakukan yaitu dengan berbagi ilmu pengetahuan yang telah kita miliki, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya, ketika kita berbagi dengan ilmu pengetahuan, kita sudah melakukan yajna. Di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 33 disebutkan, Sreyan Dravya Mayat Yajna Jnana Yajna Parantapa Sarvam Karma Khilam Parta Jnane Pari Samap Yate. Kulina artinya adalah keturunan. Nah, dari keturunan tersebut kita harus memanfaatkan bahwa kita bisa disegani orang, bisa diteladani orang. Contohnya yaitu dengan bersikap ramah tamah, saling menghargai, serta membantu, bisa bersosialisasi dengan warga masyarakat. Dengan demikian, kita menjadi berwibawa. Bagian selanjutnya yaitu Yawana. Yawana artinya adalah keremajaan. Nah, di sini seseorang yang masih remaja atau masih muda, biasanya dia merasa bahwa mereka paling kuat dibandingkan orang yang lebih tua. Nah, dengan keremajaan tersebut, biasanya seseorang itu merasa angkuh akan dirinya, karena ia merasa mampu. Tetapi harus diingat, dengan posisi kita pada saat usia muda atau remaja, kita harus memanfaatkan untuk hal-hal yang lebih berguna. Contohnya kita bisa saling gotong royong antar warga masyarakat. Dengan masa muda, kita bisa memanfaatkan dengan mengikuti organisasi-organisasi kepemudaan, agar kita memanfaatkan masa muda kita supaya tidak sia-sia. Nah,
Bagian selanjutnya yaitu sura. Sura artinya minuman keras. Nah, di sini meskipun minuman keras sudah dianggap memasyarakat, baik di kalangan dewasa maupun remaja, bahkan orang tua, tetapi kita harus tahu ataupun harus ingat bahwa minuman keras hanya bersifat memabukkan secara semata, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kita. Nah, minuman keras sangat berdampak buruk terhadap diri kita. Di samping juga kesehatan, maka ketika kita sudah mengonsumsi minuman keras, kita sudah tidak bisa berpikir jernih, maka akan menimbulkan keributan atau menjerumuskan kita kepada kesengsaraan. Bagian yang ketujuh yaitu kasuran. Kasuran artinya memiliki keberanian yang tinggi. Nah, dengan keberanian yang tinggi, kita harus memanfaatkan hal tersebut untuk berbuat yang positif. Jangan sampai dengan keberanian kita menimbulkan perselisihan antar warga atau antar masyarakat. Justru kita harus memanfaatkan hal tersebut. Misalnya, kita berani untuk bekerja keras, kita berani untuk menempa diri kita, untuk belajar yang lebih keras lagi agar kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Untuk itu, kita harus selalu mensyukuri apa yang telah kita dapat. Demikian bagian-bagian dari Sabta Timira. Semoga kita bisa mengendalikan diri, berbuat untuk menuju yang lebih baik lagi, dan menambah wawasan kita. Manusasar wabu tesu waratate wai supa supe asupe su sama wistam supe suawe wakarayet, yang terjemahannya, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik dan buruk. Berpihak dan leburlah ke dalam perbuatan baik. Hindari segala perbuatan buruk itu. Itulah gunanya dan tujuan menjadi manusia. Sarasamucaya Sloka 2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Shanti Shanti Om.